Jangankan manusia, binatang pun ketika sedang kekeringan, apa? Banyak kisah disebutkan. Ya. Mereka mengadahkan ke atas. Dalil bahwa Allah SWT fil ulu, di tingkat arah paling tinggi dari semua makhluk. Kecuali orang yang fitrah-fitrahnya sudah kabur, yang sudah rusak oleh ilmu filsafat, ilmu kalam, mereka tidak kenal di mana Tuhan. Allah alam bertahu. Rasulullah SAW bertanya kepada budak yang bodoh sekalipun tahu. Aina Allah fis sama. Jawabnya spontan dijawab. Amin itu fis sama dalam Quran. Tidak kalian beriman dengan zat yang ada di langit, itu Allah Subhanahu wa taala. Yakhafuna rabbahum min fawqihim, mereka takut kepada Rabb mereka yang di atas mereka. Jelas sekali ayat-ayat. Ya. Wal mu'min yakhda'u li amri rabbih tau'an. Nah, orang beriman taat kepada perintah Rabbnya tau'an, secara tulus ikhlas. Tau'an tulus ikhlas. Wa kadzalika lima yuqaddiruhu alaihi minal masaib. Demikian pula jika dia mendapatkan musibah-musibah, dia sabar ya dalam menghadapi itu. Ya, dia sadar ini adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada solusi kecuali bersabar dan berdoa agar Allah menyelamatkannya. Fa innahu yaf'alu 'indaha ma umira bihi minas sabr. Nah, ketika dia mendapat ujian-ujian, dia melakukan tindakan yang diperintahkan Allah kalau dia diuji. Yaitu apa? Melakukan kesabaran sesuai dengan apa yang Allah perintahkan dari kesabaran lainnya dengan tulus ikhlas. Bahwa musallimun lillahi tau'an. Maka dia benar-benar tunduk kepada Allah dengan tulus ikhlas. Khadi'un lahu tau'an. Tunduk kepada Allah dengan penuh keikhlasan, taat, ketaatan, keredaan. Ya. Wal kafir, ada orang kafir yakhda'u li amri rabbi kauni. Orang kafir hanya taat kepada keputusan Allah yang kauni, irada kauni Allah. Kehendaki mati, kehendaki sakit, kehendaki celaka, mereka tidak akan bisa menolong. Mulai dari rupa kita saja nggak bisa kita rubah ini. Ya, upaya operasi plastik segala macam ya kan. Suara kita, telinga kita, mata kita nggak bisa kita rubah kalau sudah Allah ciptakan kita seperti ini. Ya. Wasujud kainat al-maksud bihi, tunduknya sujudnya makhluk-makhluk selain manusia, ini maksudnya ini adalah al-khudu', itu ketundukan mereka. Wasujud kulli syai'in bihasabi. Sujud setiap masing-masing makhluk itu adalah sesuai dengan kondisi masing-masing mereka. Allah yang tahu bagaimana kaifiahnya begitu. Sujudun yunasibuhu wa yatadammanu khudu'a lirabb, yaitu sujud yang sesuai, yang mengandung nilai ketundukan kepada Rabb mereka. Itu. Dia mengandung nilai ketundukan sesuai dengan kondisi makhluk itu sendiri, yang mengandung nilai ketaatan, tunduknya kepada Allah, ketundukan kepada Allah. Wa tasbihu kulli syai'in, tasbihnya setiap makhluk selain manusia adalah bihasbihi, dengan sesuai dengan. Jadi kalau manusia jelas dia mengucapkan subhanallah. Tasbih, apakah makhluk lain mengucapkan subhanallah juga? Bagaimana untuk dia mensucikan Allah dengan sikapnya, bilisanil halnya? Maka tasbih setiap sesuatu itu sesuai dengan kondisinya, hakikatan la majazan, secara hakikat bukan majaz. Ya, kalau orang majaz kan enggak, itu majazi. Ya, makhluk bertasbih. Lalu antum beri majaz, apa maknanya majaz? Antum bisa memprediksi itu sebagai majaz dari mananya? Baik. Maka kaifiah tasbihnya, gunung, batu, pohon yang Allah sebutkan. Yang tahu kita malaikat, ya Allah sebutkan tasbih mereka dalam Al-Quran. Mereka mengucapkan subhanak. Para nabi, orang soleh mengajarkan kita. Maka sebagian tadi yang menjelaskan diantaranya adalah ulama menjelaskan tasbih mereka bilisan hal, bisa bilisan maqal, dengan kondisi mereka makhluk-makhluk yang selain manusia, jin dan malaikat. Berkata Syaikhul Islam juga dalam menjelaskan firman Allah SWT, afaghara dinillahi yabghun, apakah mereka menginginkan agama selain agama Allah? Apakah mereka mencari selain agama Allah? Walahu aslama fis samawati wal ard, dan kepadanya tunduk semua siapa yang di langit dan bumi, tau'an dengan sukarela, wa karhan secara terpaksa, wa ilaihi yurja'un, dan kepada mereka semua kembali. Yang taat kembali kepada Allah, yang tidak taat, yang terpaksa taat secara kauni juga kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.
Tidak ada yang bisa menambah umurnya, menolak bentuk dari setelah tua ingin muda. Itu sudah irada kauniyah dari Allah Subhanahu. Wa dzakar subhanahu wa ta'ala Islam al-kainati tau'an kan. Maka Allah di sini menyebutkan tentang tunduknya para makhluk-makhluk itu baik dalam sukarela maupun terpaksa. Karena makhluk-makhluk secara keseluruhan muta'abbadatun, mereka tunduk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ta'abudu tam, ketundukan ibadah yang sempurna. Sawan aqarra muqir, apakah itu ada yang mengakui dengan hal itu atau angkaru atau mengingkarinya. Wa hum madinuna lahu mudabbaruna. Mereka benar-benar tunduk kepada Allah dan diatur Allah Subhanahu wa taala. Wa hum muslimuna lahu tau'an. Mereka makhluk-makhluk itu benar-benar menyerahkan diri mereka kepada Allah baik secara sukarela ataupun secara terpaksa. Walaysa li ahadin minal makhluqati, tidak satu pun dari makhluk ini mampu keluar dari apa yang Allah kehendaki dan apa yang Allah takdirkan dan apa yang Allah putuskan. Tidak ada yang bisa keluar dari itu. Wala haula wala quwwata illa billah. Tidak ada upaya dan daya kecuali dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Wa rabbul alamin wa malikuhum, dia adalah Rabb sekalian alam yang memiliki mereka. Wa yusarrifuhum kaifa yasha, dialah yang mengatur sesuai kehendaknya. Sekali Allah. Wa khaliquhum kullihim, Allah yang menciptakan semua mereka. Wa bari'uhum, ya bari khaliq tidak maksudnya sama kita. Bari yang bari itu yang membuat mereka, ya. Wa musawwiruhum, dan membentuk mereka. Wa kullu ma siwahu fa huwa marbubun masnu'un. Semua selain Allah adalah yang diatur, yang diciptakan. Kalau dia diatur, diciptakan, berarti dia tidak akan bisa walaupun bagaimanapun dia ingin memberikan manfaat kepada selain dirinya, nggak akan bisa. Karena dia sendiri untuk dirinya juga tidak bisa berbuat apa-apa. Mafturun, mereka diberi fitrah yang Allah ciptakan. Fakirun, butuh kepada Allah. Benar, semua makhluk butuh kepada Allah SWT. Kita saja sekarang, kalau seandainya Allah bebankan kita, ya, untuk mengurus diri kita ini secara mutlak tanpa Allah bantu, tidak akan bisa. Bahkan sebagian ulama mengatakan untuk mengedikan mata saja ini, kalau Allah tidak beri kita bantuan kekuatan Allah, kita tidak bisa. Muhtajun, karena benar-benar butuh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sadarilah, tidak ada siapa kita ini yang tidak butuh kepada Allah. Setiap detik kita tidak akan pernah bisa tidak butuh kepada Allah. Untuk menarik nafas kita, masukkan, mengeluarkan nafas kita, izin Allah, bantuan Allah Subhanahu wa taala. Mu'abbadun, kita ini betul hamba Allah Subhanahu wa taala. Makhurun, di bawah ketentuan Allah semua. Wa subhanal wahidul qahhar. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Suci adalah yang Maha Esa, Al-Qahhar, yang Maha berkehendak, Al-Khaliq yang menciptakan, Al-Bari yang memulai segala membentuk segala makhluk ini, Al-Musawwir yang membentuk dan yang menciptakannya atau memulai penciptaan makhluk, Allah Subhanahu wa taala. Bari yang membuatnya, yang menciptakan dan yang membentuknya. Nah, itulah pembahasan apa kita bahas pada kesempatan ini. Semoga pembahasan yang telah kita bahas dapat ambil faedahnya. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Ya, dipersilakan jika ada pertanyaan yang masuk melalui Q&A. Barakallahu fiik, Ustaz. Ini ada pertanyaan yang masuk. Mohon izin bertanya, Ustaz. Benarkah di surga tidak ada matahari dan bulan seperti yang disebutkan di surat Al-Insan ayat 13? Ustaz. Wallahu a'lam. Nah. Belum ada lagi, Ustaz. Sementara itu, Ustaz. Baik. Pertanyaan. Apakah termasuk riba jika kita pinjam uang semisal 10 juta, tapi ada biaya administrasi di awal sebesar 200.000 dan utang diansur 10 kali selama 10 bulan. Apakah biaya administrasi 200.000 termasuk riba? Jika uang itu diserahkan 10 juta, kemudian dibayar uang administrasi namanya,
ya 200.000, nanti dia tetap membayar utang, terlambat atau tidaknya dengan 10 juta saja tidak riba. Karena transaksi ini bukan transaksi ya yang dimaksudkan seperti riba. Karena ini transaksi ini adalah sebagai biaya administrasi. Biaya administrasi. Kita utang dia bayar juga 10 juta. Ya, karena utangnya 10 juta. Baik, itu yang saya pahami kalau dalam penjelasan riba, karena dia tidak kalau memang ini kalau umpamanya AB ini nggak ada administrasi sebetulnya, tapi dianggap uang administrasi dikasih gitu. Nah ini akal-akalan untuk lapis dari riba, nggak bisa hila namanya. Tapi suatu badan karena dia mengangkat pegawai, ya kan, ada butuh listrik, komputer, segala macam, ada biaya, dipotonglah setiap orang yang melakukan pinjam uang itu dengan ketentuan yang sama. Bahwa kalau 10 juta segala macam, ya hitung semua, atau persentase dipotong, tapi itu untuk biaya administrasi. Kemudian tidak ada denda-denda kalau dia terlambat segala macam. Wallahu alam, sesuai yang Anda pahami tidak termasuk, karena itu disebut biaya administrasi secara untuk kelancaran tenaga orang yang mengurusnya. Baik. Bagaimana cara agar alam semesta ini tunduk kepada manusia sebagai khalifah di muka bumi ini? Terima kasih. Maksudnya menundukkan alam gimana? Kita tidak pernah disuruh untuk menundukkan alam oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak akan bisa menundukkan alam. Kita hanya disuruh untuk memanfaatkan. Khalaqalakum ma fil ardh jami'an. Allah terciptakan semua yang di muka bumi untuk kalian. Dimanfaatkan sesuai dengan aturan-aturan yang Allah sebutkan tentunya. Ya. Menundukkan alam ya dengan cara menjalankan aturan-aturan Allah di muka alam ini. Jaga kebersihan, tidak merusak. Waktu kecil bapak saya pernah bilang kalau ada hujan lebat, badai azanlah. Alhamdulillah benar hujan badai petir pun tak lama mereda. Apakah itu pertanda bahwa alam semesta tunduk kepada Allah SWT? Ini ada petunjuk dalam sunnah, diantaranya ketika kebakaran. Ya, Anda lupa sekarang apakah ada hadisnya tentang masalah badai. Ya, Allahu a'lam. Baik. Pada saat kita sakit minum obat kemudian sembuh. Kemudian kita refleks berucap karena minum obat ini jadi sembuh. Ini bagaimana Ustaz? Ini adalah disebut oleh para ulama syirkul lafzi. Selama dia tidak meyakini bahwa obat benar yang menyembuhkan dia, cuman terucap oleh dia obat yang menyembuhkan dia. Tapi dia tidak yakin hatinya benar-benar obat itu yang menyembuhkan, dia yakin Allah yang menyembuhkan. Cuman secara bahasa dia salah. Syirkul fil lafz namanya. Maka ini adalah termasuk syirik kecil, syirik yang kecil, syirkul lafzi namanya. Ya, harus disembuhkan Allah saya melalui obat ini, dengan sebab obat ini, boleh. Sembuhkan Allah saya melalui obat ini, ya, atau melalui dokter ini. Boleh, Ustadz, bolehkah meminta syafaat kepada Nabi Muhammad SAW? Saya pernah mendengar pada kalimat mukaddimah meminta syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Kita memohon kepada Allah syafaat Rasul SAW. Iya. Karena syafaat itu adalah milik Allah secara keseluruhan. Maka kita, ya Allah berilah kami syafaat Nabi-Mu. Itu doa kita. Baik. Kalau syafaat dalam bentuk doa, seperti para sahabat, itu di masa hidup Rasulullah ada. Sahabat datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Allah yarudda basari. Kemudian seorang Usman bin Mas'ud mengatakan, ya Rasulullah, tolong doakan agar Allah mengembalikan penglihatan. Juga seorang wanita, ya Rasulullah Ali ayashfiani. Tolong doakan kepada Allah agar Allah menyembuhkan penyakitku. Yang wanita sedang kena penyakit ayan. Atau sahabat, pada saat Rasulullah SAW berkhutbah Jumat, ada seorang sahabat atau seorang badawi berdiri, ya Allah doakan kepada Allah agar Allah menurunkan hujan. Itu
dibolehkan karena Rasul masih hidup dan langsung berhadapan. Ya, didengar Rasulullah SAW ungkapan itu. Adapun ketika telah meninggal, kita berbeda alam dengan Rasulullah SAW. Maka tidak ada praktek dari sahabat sekalipun ketika mereka dalam bahaya bencana semacam datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, doakan kepada Allah, turunkan hujan buat kami. Dan ini yang dibuktikan oleh Umar bin Khattab. Dulu kami semasa hidup Rasulullah SAW bertawasul dengan Rasulullah SAW. Namun sekarang kita dengan pamannya, karena Rasulullah sudah wafat. Kalau seandainya boleh Rasulullah SAW setelah wafat meminta, untuk apa kepada Abbas, paman Rasulullah SAW. Kalau itu tidak syirik, itu tidak ada bedanya permohonan orang-orang musyrikin kepada para wali-wali mereka dahulu. Yang mereka terdapat musibah, tetap mereka minta kepada wali mereka agar mohon kepada Allah turunkan hujan, dan segala macam. Nanti ketika sama-sama kita berada di alam yang sama di akhir kelak di padang mahsyar, manusia juga datang kepada para nabi, di antara Nabi Muhammad SAW mulai dari Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Nabi kita Muhammad. Karena sudah berada pada tempat yang sama, dan Rasul mendengar ungkapan orang yang meminta kepada dia. Ya, maka semua mereka mengatakan ala taronah nanti tidak akan kau lihat bagaimana kondisi kami ini sedang dalam keadaan susah payah begini, ya. Isfa' lana inda rabbi, mohonkan syafaat untuk kami kepada Tuhanmu. Jadi maka Rasulullah SAW berdoa kepada Allah. Rasul pun ketika mau minta izin dulu kepada Allah, mohon dulu kepada Allah. Bukannya semata-mata Rasulullah bisa memberi langsung, tidak. Maka Allah tegaskan dalam ayat kursi sendiri, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'izni. Siapa yang tidak ada yang bisa memberi syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di an ya'dzana Allahu liman yasha'u. Betapa banyaknya malaikat di langit tidak dapat memberikan syafaat kepada siapapun kecuali telah mendapat izin dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Adakah trik khusus agar tauhid di dalam hati kita tetap kuat? Terkadang walau kita tahu ilmunya tetap saja melakukan kesalahan. Baik. Adalah dengan terus belajar dan belajar terus. Ya, belajar dan belajar terus. Belajar tauhid tidak cukup satu kali, walaupun sudah berkali-kali tetap didalami karena sekali belajar belum dapat. Mungkin 10% baru bisa dipahami, bisa diamalkan, terus diingatkan. Makanya dalam Al-Qur'an banyak sekali ayat-ayat mengulang tentang tauhid, mengulang berkisah agar pelajaran itu selalu diulang, diamalkan, ingatkan. Ya. Ketika anak yang masih kecil, lalu orang tuanya mengucapkan alhamdulillah, apakah ini bid'ah Ustaz? Ini dalam rangka mengajar. Ucapkan alhamdulillah, suruh anak kita mengucapkan. Atau belum bisa berkata, dia didengarkan dia alhamdulillah. Didikan namanya. Asal usul pelangi menurut mitos masyarakat legenda adalah putri yang turun dari langit dan mandi di sungai. Bagaimana menurut pandangan Islam tentang asal usul ini? Ini dongeng jelas-jelas, tinggal cerita, nggak ada asal usulnya, kenapa dibenarkan? Ya kan? Dan kadang-kadang banyak itu asumsi-asumsi lahir, termasuk ini lagi ada musibah tempat sana, mungkin ada orang yang mati, orang besar, macam-macam asumsi-asumsi yang dibisikkan oleh setan membuat mereka berkata khurafat. Ya. Kan setiap hari di jalan itu ada keong, apalagi di malam hari. Nah, kan kita tahu tuh jadi kepijak terus mati, dan ketika lakuin tiap hari karena dia adanya tengah jalan itu, apakah itu termasuk dosa? Ya kita kan tidak melakukan syaring aja. Cuman ada binatang-binatang yang memang kita disuruh bunuh oleh Rasulullah, ada binatang yang dilarang. Kalau tidak sengaja itu udah hal lagi, ya karena memang sudah kebanyakan bagaimana ya apa-apa. Semut begitu banyak terinjaknya, dilarang membunuh semut. Tapi kalau begitu banyak gimana? Atau semut itu ada semut yang berbahaya, memang semut api, ya kita hindari, kita usir. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Itu pertanyaan-pertanyaan yang dapat kita bacakan pada kesempatan ini. Nah, masih ada tambahan nih ya. Apakah kecerdasan dimiliki seorang sudah takdirnya dari Allah lahir? Bolehkah kecerdasan ada yang takdir lahir, ada yang memang Allah berikan. Kita orang tadi memupuk, berusaha,
cerdas, ya kan? Tidak ada orang yang alim sejak lahir. Kemudian dia membina diri, keterampilan-keterampilan, contoh menghafal, itu kan dilakukan terus. Apalagi kalau terbiasa menghafal ibarat otak ini terlalu diasah, semakin tajam dia. Dan buktinya sekarang ketika kita sudah menggunakan aplikasi-aplikasi ini untuk menghitung, ya banyak sekali di antara kita kadang-kadang 9 kali 7 aja lupa. Bolehkah percaya terhadap firasat orang soleh ulama besar pada zaman sekarang? Firasat itu selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Karena firasat itu bisa saja bisikan dari setan. Maka untuk tahu ini firasat tidak bertentangan dengan Islam, lihat dalilnya. Ya. Sesuai dengan ketentuan Islam. Kalau tidak boleh diyakini. Jika ada saudara yang keluar dari ajaran Islam lalu dia meninggal dalam keadaan kafir, apakah orang tua dan saudara orang tersebut akan ikut menanggung dosanya? Dan bagaimana sebaiknya cara untuk menasihati agar ia mau kembali kepada Islam? Ini ada kelalaian dari para kerabatnya. Kalau sudah dinasihati, sudah diadakan upaya, ya selesai. Lepas tanggung jawab. Sama dengan Pak anak Nabi juga sebagian. Nabi Nuh anaknya tidak beriman, istrinya Nabi Lut. Kalau sudah diupayakan itu sudah. Ya, dia tidak menjadi tanggung jawabnya di akhirat kelak. Yang kena adalah jika ada kelalaian, tidak ada upaya. Apakah benar kalau keguguran usia 2 minggu tetap diberi nama, sedangkan saya tidak tahu jenis kelaminnya karena katanya kalau tidak diberi nama nanti akan bingung ketika menemukan orang tuanya. Tidak ada keterangan seperti itu. Kalau 2 minggu berarti belum ada rohnya. Maka para ulama mengatakan tidak ada nifas sebetulnya. Nifas dihitung itu kalau dia sudah 4 bulan atau sudah berbentuk. Itu sebagian penjelasan para ulama tentang hal ini. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang dapat kita bahas. Semoga Allah SWT memberikan taufik inayah kepada kita semua. Gimana Pak Marianto? Masih ada pertanyaan? Kayaknya itu selesai. Kita tutup. Afwan Ustaz, masih bisa satu pertanyaan lagi Ustaz. Baik, silakan. Ustadz, kapan terjadinya penyimpangan tauhid asma wa sifat di kalangan kaum muslimin? Dan apakah pengaruh ilmu filsafat, Ustadz? Awal penyimpangan ini adalah terjadi di saat Ja'ad bin Dirham. Seseorang yang tinggal di dekat orang-orang yang Sumania namanya, orang yang tidak percaya, orang-orang ateis. Sehingga dia karena tidak berilmu, dia ditanya bagaimana sifat dari Tuhan. Dikisahkan bahwa dia pernah merenung 40 hari di rumahnya tidak keluar memikirkan karena dia tidak punya ilmu. Disebutlah oleh dia, apakah Tuhanmu itu bisa diraba? Tidak. Bisa dilihat? Ada baunya? Semua tidak dijawab. Ini awal makalah yang muncul, lalu dikembangkan oleh Jahm bin Safwan. Nah, jadi sebetulnya Jahmiyah yang pertama lahir. Kemudian Mu'tazilah mengikuti setelah itu. Kemudian Kullabiyah, kemudian Asy'ariyah. Nah, kemudian Asy'ariyah ini membantah Ahlul Kalam ini, mentah Jahmiyah, mentah Mu'tazilah. Namun belum bersih mereka semuanya, masih terkena syubhatnya Ahlul Kalam. Yang pertama mengingkari Allah itu di atas langit adalah Jahmiyah. Baca kitab Imam Baihaqi menjelaskan itu perkataan orang Jahmiyah dan orang Mu'tazilah yang mentakwil kalimat istaula dengan istawa menjadi istaula. Bukan oleh Imam Baihaqi dan kitab Asma Sifat beliau atau kitab I'tiqad beliau jelaskan. Itu diakui para ulama. Di antaranya Imam Baihaqi yang pernah kita bahas. Ya. Baik. Demikian dapat kita jawab. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf jika kekurangan dalam penyampaian materi ini. Terima kasih. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.